Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk di materi penggabungan komputer, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama Asmiranda, NIM 2004-03-0051, kelas MBS 1B. Materi yang saya akan jelaskan: 1. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Kedua, perkembangan komputer dari masa ke masa. Ketiga, jenis-jenis dan penggolongan komputer. Keempat, apa itu alat input, output, dan alat proses. Kelima, komponen hardware, port-port komputer, dan media komputer. 6. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. 7. Aplikasi pengolahan data menggunakan MS Word. Aplikasi pengolahan data menggunakan MS Excel. Aplikasi pengolahan data menggunakan PowerPoint. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email, jaringan sosial, dan serta browsing. Dan yang terakhir, peran sistem informasi dalam bisnis. Materi pertama, konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Materi kedua, sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Pada periode ini, komputer dikembangkan menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Generasi kedua, tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971, perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Generasi keempat tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silicon chip yang. Materi ketiga, apa itu alat input, output, dan alat proses. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan touchpad. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang terbentuk informal. Contohnya proyektor, monitor, printer, dan speaker. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contohnya CPU, ALU, motherboard, dan hard disk. Materi kelima, komponen hardware, port-port komputer, dan media komputer. Hardware komputer adalah komponen fisik yang bisa membentuk sebuah sistem komputer itu sendiri. Pun komponen dari hardware: 1. Motherboard, prosesor, RAM, slot memori, hard disk. 3. PC cooler atau heatsink. 4. Monitor. 5. Solid state drive atau SSD. Jenis-jenis port dan kegunaannya: 1. Port serial. 2. Port paralel. 3. Port USB. 4. Port VGA. 5. Port invert. 6. Port PS/2. 7. Port audio. 8. Port LAN. 9. Port HDMI. 10. Port power source. Media penyimpanan komputer ada 12. 1. Postcard. 2. Paper tape. 3. Selectron tube. 4. Magnetic tape. 6. Compact cassette. 6. Magnetic drum. 7. Disket. 8. Zip disk. 9. Hard drive. 10. Memory card. 11. USB flash drive. 12. External hard disk. Materi ke-6, fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Fungsi perangkat lunak ada 5. 1. Memproses data perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. 2. Sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. 3. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. 4. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras.
5. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti. Materi ke-7, aplikasi pengolahan data menggunakan MS Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Manfaat Microsoft Word: 1. Memudahkan pengguna untuk mengelola data kata. Kedua, dapat meminimalisir kesalahan penulisan. Ketiga, penggunaan lebih fleksibel. Keempat, memiliki panel navigasi yang mudah digunakan. Fungsi Microsoft Word: 1. Membuat surat menyurat. Kedua, membuat dokumen. Ketiga, membuat dokumen dengan berbagai variasi. Keempat, menambahkan gambar pada dokumen. 5. Membuat tabel. Menu dan ikon pada MS Office yaitu Quick Access Toolbar, Title Bar, Windows Menu, Tab Menu, Reboot Tool, Ruler, Lembar Kerja, Scorebar, dan Page Status. Materi ke-8, aplikasi pengolahan data menggunakan MS Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Official Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows. Manfaat Microsoft Excel ada 4. 1. Bidang akuntansi. Kedua, kalkulasi matematis. Ketiga, pengolahan data. Keempat, pembuatan grafik. Kelima, operasi tabel. Menu dan fungsi pada MS Excel: 1. Title bar. Kedua, tab menu. Ketiga, toolbar ribbon. Keempat, formula bar. 5. Kolom. 6. Zoom dan layout. 7. Worksheet. 8. Line name. Materi ke-9, aplikasi pengolahan data menggunakan MS PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Fungsi Microsoft PowerPoint: 1. Memudahkan pengguna mengatur materi yang hendak disampaikan. Kedua, membuat audiens lebih gampang. Ketiga, membuat penyajian materi lebih berkesan. Bagian-bagian MS PowerPoint: 1. Tombol Office. Kedua, Quick Access Toolbar. Ketiga, tab menu. 4. Title bar. 5. Ribbon. 6. Status bar. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint. Kelebihannya, pengguna mudah membuat presentasi slide. PowerPoint memiliki beragam tools pembantu, template-nya bervariasi. Kekurangan Microsoft PowerPoint: tidak bisa digunakan di komputer dengan OS lain, khusus Windows. Harga lisensinya mahal. Program berat. Materi ke-10, aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email, jejaring sosial, serta browsing. Internet adalah suatu jaringan yang terhubung menggunakan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau pengguna yang menggunakan internet. Fungsi dan tujuan internet: memudahkan untuk mengakses informasi, memudahkan komunikasi, memudahkan dalam pekerjaan. Manfaatnya: internet untuk bisnis. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi. Ketiga, manfaat internet untuk sarana hiburan, yaitu dengan mencari informasi secara tepat. Email adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Fungsinya mengirim dan menerima pesan, mengirim dan menerima file sebagai entitas sendiri. 4. Email untuk mendaftar di berbagai situs, dan email untuk media persaranan. Jenis-jenis email: 1. Pop mail. Kedua, web mail. Ketiga, forward mail. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul atau yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Adapun pemanfaatan jejaring sosial yaitu: 1. Membantu mencari dan menggali informasi atau data dengan cepat. Kedua, memudahkan dalam memperoleh informasi sehingga manusia mengetahui apa yang terjadi. Ketiga, memudahkan transaksi dalam bisnis.
Keempat, dapat digunakan sebagai lahan informasi dalam bentuk pendidikan politik kebudayaan. Kelima, sebagai media pertukaran data dengan para pengguna web di seluruh dunia. Browsing. Browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Adapun beberapa jenis komputer: 1. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Maxton, Vlog, dan Avant Browser. Materi ke-11, peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kedua, menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Jenis-jenis sistem informasi: 1. Transition Processing System atau TPS. Kedua, Office Automation System atau OAS, dan Knowledge Word System atau KWS. Keempat, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Keempat, Decision Support System atau DSS. Kelima, Sistem Ahli atau ES dan Kecerdasan Buatan. Keenam, Group Decision Support System. 7. Executive Support System. Contoh sistem informasi dalam bisnis. 1. Sistem reservasi penerbangan digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan pembelian tiket. Kedua, sistem POS yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan berkode reader. 3. Sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis. Keempat, sistem penjualan secara kredit agar dapat membantu hutang pelanggan yang jatuh tempo. Dan kelima, sistem smart card yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengatur riwayat penyakit pasien. Manfaat sistem informasi dalam dunia bisnis. 1. Meningkatkan akurasi data. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Kedua, mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini mempengaruhi pada kinerja sebuah daya manusia perusahaan. Keempat, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat minimum. Itulah materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.